Ada 4 soal. Bab 4. Bab 4 ya. Saya mulai dari ansar ke nomor yang tengah aja ya. 473. 473 ini coba saya tebak nih, biasanya kekurang benaran klasiknya adalah mengambil asumsi CP rata-rata. Biasanya masuk mengambil di 400. Ansar sama nggak ya, kan sama nih. Diambil di 400. Ada yang tahu nggak kenapa saya katakan mengambil asumsi CV di 400 untuk soal ini kurang benar. Ya, bukan salah total, hanya kurang pas saja. Ada yang tahu kenapa? Atau Ansar, kenapa Ansar saya katakan asumsi di 400 ini kurang pas? Ansar, monitor Ansar? Monitor, Pak. Ya, kenapa saya mengatakan kurang pas? Kalau Anda mengambil, dan masih yang lain juga, biasa mengambil asumsinya paling mudah memang di temperatur rata-rata, tapi dalam hal ini kurang pas. Kenapa coba? Anda lihat tuh coba temperatur dalam hal ini temperatur itu satunya itu O2 kan ya? Ini di answer nggak terlalu kelihatan. Soalnya itu O2 atau udara tuh? Kalau saya lihat soalnya udara. Udara. Ya, udara ya. Coba Anda lihat temperatur CO2-nya. Awalnya 450. Finalnya berapa temperatur CO2? Ansar? Temperatur akhir CO2-nya berapa, Ansar? Apa? 425, Pak. 425. CO2-nya pernah menyentuh temperatur 400 enggak? Di situ berarti enggak. Enggak, ya. Kalau udaranya pernah melewati 400. Udaranya semula itu 350 Kelvin. Temperatur akhir 426. Sehingga udaranya pernah melewati 400. Jadi diambil CV di 400, oke. Tapi untuk CO2, dia nggak pernah menyentuh 400. Awalnya 450 Kelvin, akhirnya 426. Dia tidak pernah mengalami temperatur 400, sehingga menurut saya kurang pas kalau menggunakan CV di 400, karena CO2 tidak pernah mengalami 400 dalam soal ini. Awalnya 4,5, akhirnya 426. Nah, itu yang saya lihat mahasiswa selalu menggunakan temperatur rata-rata. Ya. Padahal tidak harus begitu. Karena di sini kan kita mengasumsikan constant specific heat. Kalau constant specific heat, temperaturnya kan tidak harus temperatur rata-rata. Yang penting dia konstan. Jadi ya
boleh menggunakan temperatur awal masing-masing. Udara pada temperatur 350, CO2 pada temperatur 450, ambil CV-nya masing-masing gunakan. Dihitung, ketemu 425, 426, kalau Anda pakai CV masing-masing ketemu 426,674 Kelvin. Dari situ kalau mau Anda ambil iterasi lagi, lakukan iterasi lagi. Jadi berarti udaranya dia dari 350 naik 426,674. Nah, ambil rata-rata di antara keduanya ya, temperatur rata-ratanya dapat CV udara. Nanti CO2 juga begitu. Mula-mula 4,5 turun jadi 426. Anda rata-ratakan di pertengahan bukan ini. Jadi sekitar 437,5 mungkin ya di pertengahannya. Untuk CO2 itu. Ambil CV-nya, iterasi begitu. Nah, kalau Anda pakai 400 tadi CO2-nya nggak pernah menyentuh 400. Ya. Dan harusnya kan begini diiterasi lagi harusnya. Karena dapat T finalnya 425 kalau pakai rata-rata 400 tadi ya. 425 harusnya ada putar lagi, diiterasi lagi. Jadi udaranya berarti ambil 3,5 sampai 425 bagi 2, ambil CV-nya. CO2 dari 4,5 ke 425 bagi 2, ambil CV-nya. Hitung lagi, begitu. Nah. Tapi hampir selalu kalau saya memberikan PR nomor ini, selalu mahasiswa merata-ratakan di 400. Ya. Dan tidak melakukan iterasi kembali. Yaitu catatan ya bagi Anda. Jadi turun-temurun nih soal ini. Selalu diambil di 400. Oke. Ya, jadi T-nya kalau Anda ambil di rata-rata di masing-masing, dapatnya 426. Anda 425 ya. Kemudian tekanan ya. Tekanannya, ya oke. Baik. Ini nomor 473. Sini ada skornya. Yang tadi harusnya ada bagian skor ya. Points. Baik, answer sudah. Geser ke Bahtiar Zaid. Bahtiar monitor, Bahtiar. Hadir, Pak. Ya. Nomor 4.47. Ini ada piston. Isi 2O, massa 2 pon. Mengalami proses isotermal dulu ya. Setelah itu dipanaskan pada volume konstan. Ya. Itu asumsi. Oke. Yang ditanyakan apa tadi? Heat transfer for each process. 1, 2, 2, 3. Ya, mencari sifat-sifatnya berarti ya. Kalau 1, 2 kerjanya diketahui ya. U1, 2, U3, 1, 2, persamaan balance energi, keseimbangan energi, W1, 2 diketahui dari soal, masuk negatif ya. Ada minus 599,87 BTU 447. Oke. Kemudian proses 23 itu dipanaskan pada volume tetap sehingga W-nya 0 ya. W-nya udah Anda cari tadi. I23 Anda 633,57. Ya, oke.
Ya, oke, saya kira. Beda-beda koma saja. Ya. Saya cek tadi barusan nomor 447 ya. Udah. Lanjut ke Muhammad Imam Arif, nggak hadir ya? Memang tadi dia izin Muhammad Imam Arif. Oke, nggak hadir. Kita lewati. Fahrul Fuadi sudah hadir tadi ya, terlambat. Saya lihat nomor ini ada nyekenya, mungkin ada yang Fahrul Fuadi, Anda kenapa hanya mengerjakan satu soal? Halo? Fahrul Fuadi, apakah monitor? Ada badai tadi ya di Bekasi ya? Ya udah, kita lewat dulu ya. Fahrul cuma mengumpulkan satu soal dari 4. Kalau mengumpulkan satu soal dari 4, berarti nanti nilainya dibagi 4. Kalaupun dapat 100 bagi 4, 25 ya. Jadi meskipun saya mengoreksi hanya satu soal, tapi mahasiswa harus mengerjakan semua. Kalau enggak, yang nilainya dibagi sesuai proporsional berapa yang dia kerjakan. Ini Pak Andri kok kosong nih Pak Andri? Nggak ada? Nggak sempat mengirimkan PR4 Pak Andri? Nomor 4 kosong Pak. Oke. Waktunya udah ini Pak. Nggak sempat nih. Ya waktu itu ada kegiatan lain juga. Dapatnya 3. Baik, jadi lewat, nggak ada. Fauzani Herman, monitor Fauzani Herman. Hadir Pak. Ya. Hadir. Saya lihat nomor 48, 448, H2O, dipanaskan, tekanan konstan, kemudian menabrak stopper, tetap dipanaskan, jadi pada volume tetap. Ditanyakan heat transfer. Jadi gambarnya PV oke, satu ke A-nya stopper ya, lalu A ke 2. Yang ditanyakan heat transfer ini ya. Hitung P-nya dulu untuk mendapatkan sifat termodinamikanya ya. U1 Anda 980. Coba saya cek. P1 1,5, U1 Anda tadi 480. Oke. Kemudian V Anda 1,3074. Itu VA itu ekspansi isobarik tadi ya. Lalu W-nya P delta V karena isobarik 41,23. Ya.
Q-nya 658,39. Ya, oke. Makasih Pak. 448. Victoriano, masih monitor Victoriano? Masih Pak. Ya. 447, 448, 473, 483. Coba saya lihat 483 ya. Ini proses siklus 12, 23, 31. Ketahui P1, T1, volume konstan, T2. 23 diabatic expansion, itu V3. 31 constant pressure compression. Sketch the cycle on PV diagram, assuming case ideal behavior, determine P2, T3 efficiency. Jadi siklus daya ini ya. 1, 2 tadi volume konstan, 2, 3 ekspansi, 3, 1 kompresi tekanan konstan. Asumsi ya. Lalu jawaban tadi ditanyakan apa aja tadi? P2, T3 efisiensi. Ini kasih ideal. Karena memang kasih ideal. P2-nya 32,8. Saya belum buka. 4. Saya belum buka solusinya benar. Saya P2 32,8 sama ya. Kemudian T3 ya. 1, 2. T3 200 Rankine. T3 700 di saya 700. Saya tadi berapa? 700 juga ya. Seperti angka 2 nih. 700 ini maksudnya ya. Kemudian apa lagi tanyakan? Efisiensi. Jadi Anda harus menghitung Q dan W untuk menghitung efisiensi kan. Q12, W23, W31, efisiensi 12,9. Coba saya cek efisiensi. Di saya 13 saya beda ini kali. Anda tadi berapa? 12,9. Ya. Q-in Q12 Anda 55,27. Saya Q-in-nya mana nih Q-in-nya? 55,27 sama. W cycle-nya saya 7,18. 32 Anda. W cycle 7,18 W ekornya. Panjangan hitungan saya karena di Excel ya. 832. Oke. Ya. Ya, oke. Sudah betul saya kira. 483 ya. Mukawim, masih monitor Mukawim? Masih Pak Yuli, maaf interupsi Pak Yuli. Ya. Tadi mengenai PR bab 4 ya, saya ternyata nggak ke-upload ya Pak ya? Oh, nggak masuk ya? Jadi tadi maksud saya dari 4 soal itu
soal nomor 4 yang nggak selesai gitu. Nah, tapi yang lainnya dikerjakan. Yang lainnya dikerjakan, cuma ini saya lihat di file saya nggak terupload ya. Apa bisa disesuaikan? Ya boleh, tapi nanti nilainya ada pengurangan ya Pak Andri ya, karena terlambat. Baik. Jadi saya kirim gimana Pak? Lewat chat aja, direct chat. Oke, ya maaf, terima kasih. Ya. Mukowim, saya cek nomor 447. Piston silinder, isothermal compression, lalu dipanaskan pada volume tetap. Asumsi. Oke, lalu analisisnya dicari apa tadi? Heat transfer for each process. T1, U1, U2, U3. Q12 minus 600, Q23 634 ya, beda-beda dikit komanya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Mukowim 447. Ya, lanjut. Romadona ini kok ada terus ya, Romadona nih. Dia udah ikut yang lalu. Arif Sorry Tua Sianturi. Masih monitor Arif? Sih, Pak Yuli. Ya, 47, 48. Saya cek dulu ya kelengkapannya. 73 dan terakhir 83. Saya lihat 83 ya. Saya random memilihnya. 483 itu tadi siklus 1 2 2 3 3 1. Ya, oke. Anda nggak gambar diagram siklusnya, Arif? PV, diagram PV-nya nggak ada ya? Ya, Pak. Ya, digambar, Pak. Oke, jadi seharusnya digambar. Lalu saya milihnya random ya, jadi bukan nyari, oh ini Arif nggak ada diagram PV-nya di nomor ini, saya periksa ini, bukan ya, jadi random. Jadi ya dapatnya nomor ini. Bukan mencari yang paling tidak lengkap, bukan. Kemudian mencari P2 32,8 tadi oke saya kira ya, saya ingat saya. D3 700 oke, masih ingat. Pakai hubungan gas ideal, efisiensi. Q-in-nya 5527, saya ingat saya ya. W-cycle-nya tadi itu berapa tadi ya? 7,18, ini lupa, harus lihat file lagi. W-cycle, ya 7,18. Betul. 12,99 ya, oke. Jadi kurang diagramnya karena juga diperintahkan di soalnya itu buatlah diagram PV. Nah, jadi ada perintahnya di soal bab 83. Ya, karena diperintahkan di soal ya. Jadi Ya, baik, Pak. Terima kasih. ya. Tia Sulaiman. Ya. Mungkin masih bermasalah dengan mikrofonnya Tia ya. Tia 47 ada, 48 ada, 473 ada, 83 ada. Saya random cek yang kedua, yaitu yang materi 448 berarti 448 ya. Panaskan, tekanan konstan, mentok ke stopper tetap dipanaskan pada volume tetap.
asumsi, oke. Lalu analisis. Ada diagram benda bebas piston tuh. Dia itu kenapa kayak pistonnya ke atas ya, Pia ya? Kayak beratnya itu kan mestinya ke bawah ya. Atau itu masuknya gaya dari sistem ke piston. Ya, mungkin itu maksudnya gaya dari sistem ke piston ya. Hanya ada tulisnya F-pist gitu aja. Kan dikira gaya piston, gaya berat piston. Karena di sampingnya ada FW itu. Weight mungkin ya. Berat piston. Terus ada atmosfer. Oke, mungkin begitu. Hanya penulisannya mungkin kurang pas ya. Jadi simbol F piston itu lebih baik oleh Anda diubah menjadi F dari apa sih ini fluidanya? H2O bukan? Ya, F2O gitu. Kalau itu H2O ya. P-nya betul 1,5, ada 1,49 ya, beda sedikit. Diagram prosesnya oke. Ekspansi isobarik, lalu pemanasan isokorik atau volume tetap. Soalnya yang disuruh cari apa tadi? Total amount of transfer. Ini total ya. Q total. Jawaban Anda Q totalnya berapa nih? Ya, beda koma. 657,127. Oke. Ya. Untuk penandaannya aja diperhatikan lain kali. 448. Ya sudah. Ari Wenas. Ari Wenas masih monitor, Ari? Masih, Pak. Ya, oke. 47 ada. 48 ada. 3 ada. 83 ada. Ya, saya cek 73. Asumsi masa atur. Adiabatik. Ya, Anda ini boleh, cuma kalau mau lebih singkat daripada menulis panjang, bencana memiliki insulasi yang sempurna, sehingga tidak ada kebocoran panas dan massa gas dari dalam atau luar. Anda ganti aja nih, sistem adiabatik, udah selesai, gitu. Iya, baik, baik. Kemudian yang kebocoran massa itu sudah masuk dalam sistem massa atur. Kalau sistem massa atur tidak ada massa yang lewat batas sistem, gitu. Oke. Saya duga CV-nya rata-rata nih. Biasanya begitu soalnya. Ya nggak apa-apa, mungkin menebaknya begitu ya. Boleh tapi diiterasi gitu. Atau kalau nggak mau iterasi satu langkah tadi ya paling nggak gunakan temperatur masing-masing saja. Karena CO2-nya nggak pernah mengalami 400 itu masalahnya. Kalau Anda ambil di 400 kan jadi agak aneh tuh. Kalau yang ini saya CV-nya yang masing-masing kalau nggak salah, Pak. Masing-masing ya? Iya. Oke. Iya sih, saya cari Anda merata-ratakan nggak ada di sini. Dan angkanya sama dengan kerjaan saya 426. Jadi udah oke saya kira ya. P-nya berapa? 2,46. Ya, oke. Ya.
Oke, udah betul saya kira. 4,3. Return. Jihan masih monitor Jihan? Masih Pak, Dir. 47 ada, 48 ada, 73 ada, 83 ada. Saya lihat yang 83. 12, 23, 31. Diagram PV ada. Kemudian asumsi oke. Kemudian yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan P2 T3 efisiensi ya. P2 ya, T3 ya efisiensi ya 0,129 ya, 12,9%. Saya 13 mungkin beda koma aja. Oke. Good. A.83. Terima kasih Pak. Ansar tadi udah ya. Terus tadi Pak Andri kirim ya. Coba saya lihat ya. Empat 47 ada, 48 ada, 73 ada. Delapan tiga yang nggak selesai Pak Andri ya? Betul Pak Yuli. Waktu itu saya kirim hari Minggu ya. Oke, saya lihat 447 ya, random. Prosesnya isothermal dan kemudian di Fahrul chat pada Fahrul. Nanti saya lihat ya Fahrul ya. Prosesnya isothermal kemudian isokorik ya. Asumsinya oke. Diagram PV-nya udah digambar, cuma penandaan nomor tingkat keadaannya belum Pak Andri ya, 1, 2, 3 gitu belum ada. Kemudian yang dicari apa sini? Nomor 47 nya ditanyakan Q1 1223 Pak. 223 oke. V2 V1 U1 U2 U3 Q12 nya minus 600, Q23 nya 634 ya. Ya, jadi yang belum nomor-nomor tingkat keadaannya aja. Ya, kemudian karena tadi di 483 itu belum lengkap Pak Andri ya. 83 itu yang ditanyakan ada P2, T2 dan efisiensi. Di sini P2 ada efisiensi yang belum ya? Ya belum Pak. Efisiensi ya. Baru bikin diagram aja. Pakai temperatur T3. Ya. Yang lainnya oke saya kira tadi yang kita cek. Jadi
Fahrul izin ganti device. Oke. Ini saya masukkan skor, balik lagi ke sini berarti assignment, lalu assignment bab 4. Bab 4. Oh, yang Pak Andri tadi ya. Return berarti diubah nilainya, yang tadi udah. Terlambat. Pak Yuli, tanya Pak Yuli, Ya. untuk kuis berapa itu ya? Kan saya pakai linknya di browser tuh, return-nya nggak muncul ya? Kalau pakai kuis 2 kalau nggak salah. Yang sifat termodinamika. Iya, itu saya dan siapa tuh waktu itu kan nggak bisa buka linknya, jadi di copy linknya dan yang ditempel pakai di MS Form browser. itu ya. Yang pakai MS Form ya, tapi kan sudah masuk kan, udah submit waktu itu. Di Bapak udah ya. Nah, cuma kalau dilihat di sininya skornya nggak ada, meskipun skornya jelek sih. Itu di MS Form, jadi di assignment di timnya nggak muncul. Oke, baik Pak, terima kasih. Tinggal Fahrul Fuadi, sudah gabung lagi belum Fahrul? Yang sedang terkena badai di Bekasi, hujan deras kali ya. Ya baik, nanti belakangan. Tapi juga hanya mengerjakan satu soal, jadi nanti akan dikurangi secara proporsional. Baik, sebelum kita lanjutkan materi, apakah ada pertanyaan? Mengenai subcool Pak, water ya, itu di 25 bar Pak ya ininya. Kenapa Pak ya filosofinya 25 bar? Tabel kompres liquid itu ya? Kompres liquid ya. Ya. Itu kan relatif tinggi ya. Betul. Itu saya belum cek, tapi bisa jadi perbedaan sifat-sifat dengan sifat saturated liquidnya itu tidak terlalu besar, di bawah 25 bar. Jadi bisa menggunakan pendekatan dengan saturated liquid, baik energi dalam, entropi. Kalau entalpi lebih baik dipanjangkan. Jadi HF ditambah VF kali P minus P saturated entalpi. Jadi agak biar lebih teliti ya. Tapi yang lainnya itu bisa didekati dengan saturated liquid. Jadi bisa jadi di situ bedanya nggak terlalu jauh sehingga orang buat tabelnya di 25 bar ke atas gitu. Namun kalau digunakan sekarang kan ada program-program untuk menghitung sifat termodinamika itu. Nah itu mungkin ada ya. Saya belum pernah menggunakan software itu, tapi yang saya tahu mahasiswa kan sudah banyak menggunakan software itu yang untuk itu gitu ya. Oke Jadi, Pak. Di software mungkin ada Pak Andri. Tapi kalau di tabel tadi, kalau menurut saya pertimbangannya itu di bawah 25 bar itu perbedaan sifat di subcool dengan saturated liquid tidak terlalu besar sehingga bisa menggunakan pendekatan itu. Sedangkan kalau 25 bar ke atas dinilai perbedaannya cukup signifikan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Yuli. Ya, baik. Itu kita berarti sudah selesai bab 5 ya. Bab 5 sudah selesai. Coba saya cari PowerPoint-nya. Saya munculkan PowerPoint-nya untuk bab 5. Mana bab 5? Bab 5 sudah volumator ya. Bab 6. Bab 6.
The second law of thermodynamics. Hukum kedua termodinamika. Ya. Kenapa diperlukan hukum kedua? Ya karena hukum pertama tidak mencukupi untuk membahas tentang irreversibilitas terutama. Ya. Sebagai contoh, ini ada arah dari proses spontan. Salah satu penggunaan dari hukum kedua itu bisa memprediksi arah proses itu yang benar kemana gitu, masuk atau keluar misalkan ya. Kalau reaksi kimia itu misalkan akan terjadi reaksi kimia atau tidak, itu diprediksi dengan bantuan hukum kedua. Cuma kalau yang reaksi kimia kita tidak membahas ya. Di termodinamika kimia mungkin dibahas itu. Saya juga belum cek juga. Mestinya dibahas di teman-teman kimia. Tapi saya membaca bahwa itu juga menggunakan prinsip dari hukum kedua untuk memprediksi apakah reaksi kimia ini bisa berlangsung atau tidak. Jadi kita mencampur-campur berbagai zat kimia gitu, terjadi reaksi atau tidak itu bisa diprediksi dengan hukum kedua. Nah kalau di kita arah proses bisa diprediksi dengan hukum kedua. Gitu. Contoh dari arah proses yang bisa diprediksi dengan hukum kedua itu, ini contoh simpel yang dengan feeling kita bisa, tapi dalam aplikasi engineering ada hal yang tidak bisa menggunakan feeling saja, tapi harus dihitung angka-angkanya. Misal begini yang sederhana, yang paling atas contohnya itu, yang hukum pertama tidak bisa melakukannya. Jadi case-nya adalah ada logam, temperatur lebih tinggi dari lingkungannya. Seiring waktu kita paham, karena logamnya tidak diinsulasi, ada perpindahan panas ke lingkungan. Jadi temperaturnya setimbang. Q-nya keluar. Hukum pertama tidak bisa menghalangi kalau orang mengatakan Q-nya nanti bisa masuk lagi dari lingkungan ke sistem. Hukum pertama hanya menyatakan yang penting setimbang. Jadi setimbang itu begini. Ini kan sistemnya Mas atur ya. Sehingga kalau kita buat persamaan kelestarian energinya, kita punya delta energi dari logam itu sebagai sistem sama dengan Q minus W, W-nya nggak ada. Delta E sama dengan Q. Jadi kalau kita lihat antara kondisi inisial, ini inisial ya, di awal sini tuh, dan kondisi final di sebelah kanan, terjadi pengurangan energi dari sistem itu. Delta E-nya negatif. E2 minus E1 negatif. Dan nanti tercermin dari angka Q-nya juga memang negatif, jadi klop. Keluar Q-nya. Keluar kemana? Ke lingkungan. Kalau kita buat persamaan energi yang sama untuk lingkungan, jadi sistemnya adalah lingkungan, gantian. Ketemunya juga seperti ini juga bukan? Positif ya, karena masuk E2 minus E1 lingkungan sama dengan Q. Lingkungan tadi masuk positif. Klop. Namun kekurangan hukum pertama itu dia tidak bisa mencegah kalau ada orang mengatakan Q-nya balik lagi ke sistem itu. Jadi tools-nya tidak ada. Tools-nya tidak ada di hukum pertama.
Bapak kan di prinsip heat transfer ada delta T. Q mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Iya, tapi kan itu bukan hukum pertama itu. Itu prinsip perpindahan panas. Ya. Kalau hukum pertama kan ya begini ini bentuknya. Delta energi sama dengan Q minus V. Nah, apakah hukum kedua bisa mencegah? Bisa. Jadi nanti di hukum kedua ada parameter yang sudah Anda kenal namanya sigma. Itu nilainya akan menjadi negatif kalau arah prosesnya salah. Sigma itu hanya boleh positif, paling kecil 0. Dia tidak bisa negatif. Jadi kalau Anda punya proses apapun, 1, 2, lalu Anda hitung sigmanya menggunakan persamaan keseimbangan entropi, dan ketemu sigmanya negatif, maka arah proses yang Anda tetapkan itu tidak mungkin terjadi. Pasti kebalik. Jadi harus diputar lagi. Yang betul kebalikannya. Tidak bisa seperti yang Anda paksakan di desain. Misalkan Anda mendesain dari sini mengalir ke situ, Anda kasih panas 1, 2, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ternyata Anda hitung sigmanya 1, 2 negatif. Oh, nggak mungkin. Jadi kalau prosesnya sudah agak kompleks, dengan feeling saja nggak bisa dibayangkan, harus dihitung. Jadi itu menggunakan hukum kedua, Anda nanti bisa menentukan ini bisa terjadi atau ini tidak bisa terjadi. Menggunakan parameter namanya sigma atau kekuatan irreversibilitas atau produksi entropi. Itu contoh kenapa diperlukan hukum kedua, di mana hukum pertama tidak punya parameter untuk menyatakan ini benar, ini salah, karena hukum pertama hanya keseimbangan energi. Bukan berarti tidak penting-penting, tapi artinya keberlakuannya masing-masing. Ya. Seperti hanya hukum gerak Newton dan hukum relativitas Einstein, itu kan punya keberlakuan masing-masing. Hukum gerak Newton masih digunakan, tapi kalau sudah kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, tidak bisa lagi. Atau melibatkan medan gravitasi yang besar, tidak bisa lagi. Penyimpangannya akan besar gitu. Maka di area itu masuk teori relativitas Einstein. Jadi masing-masing ada area keberlakuannya. Kalau untuk kecepatan yang masih jauh dari kecepatan cahaya, menggunakan hukum gerak Newton masih praktis. Karena lebih sederhana. Tapi kalau sudah mendekati kecepatan cahaya, tidak digunakan lagi persamaan gerak Newton tersebut. Ya. Begitu ya. Jadi masing-masing ada area kerjanya masing-masing. Manfaat hukum kedua. 1. Prediksi arah proses yang tadi saya jelaskan di awal. 2. Terkait dengan 1. Kalau kita bisa memprediksi arah proses, ya nanti kita bisa menyatakan equilibriumnya seperti apa. Kalau arah prosesnya sudah terbalik, ya pasti nomor 2 juga keliru. 3. Menentukan kinerja terbaik dari sebuah siklus, engine, dan peralatan lainnya. Karena ini menyangkut irreversibilitas. Irreversibilitas tidak bisa dijelaskan dengan konsep hukum pertama. Tapi dia real, ada. Ya. Energi tidak musnah, tapi kebermanfaatannya turun. Contoh. Anda punya gas buang. Dari misal ya pendinginan kondensor mesin refrigerasi. Itu kan ada di luar kantor Anda tuh. Kan orang pakai AC, di luarnya itu ada kondensor ya, outdoor unit. Didinginkan dengan udara kan itu. Ya.
Dalam hal jumlah energi itu bisa besar. Tapi dalam hal kebermanfaatan kecil. Oh, saya jadi ingat tuh, saya biasanya menggambar ini dulu nih untuk mengawali bab ini, tapi tadi saya lupa. Jadi ingat setelah itu ya. Tadi untuk menjelaskan hukum kedua ini, saya biasanya menggambar, ada di buku Moran ya. Ada 3 sistem terisolasi. 1 identik ya, sama. 2, 3. A, B, C. Ini sistemnya terisolasi ya. Terisolasi terputus dari dunia luar sistem itu kan. Tidak ada massa maupun energi yang melewati batas sistem, itulah sistem terisolasi. Massa energi nggak ada yang lewat, termasuk gelombang elektromagnetik nggak ada yang lewat. Kalau gelombang elektromagnetik bisa lewat, nanti bisa terjadi perbedaan panas radiasi kan. Jadi tidak ada massa maupun energi yang lewat batas sistem. Terisolasi ABC nih. Di dalamnya ada, ini contoh klasik ya. Ini bahan bakar nih. Fuel nih ya, bahan bakar. Ini bahan bakar. Ini mulai dinyalakan nih, ada sumbunya. Ada sumbunya gitu. Mulai dinyalakan. Di A ini mungkin mulai menyala tapi masih awal ya. Masih awal. Di C habis. Bahan bakarnya habis. Kosong. Pertanyaannya, A, B, dan C ini energinya sama nggak? Wenas, Ari Wenas. Sama, Pak. Sama. Sistem terisolasi. Ya, terima kasih Ari Wenas. Energi A, energi B, energi C sama. Identik bahkan. Karena ini sistem terisolasi. Baik. Sekarang Victoriano. Masih monitor Victoriano? Masih, Pak. Ya. Anda kalau diminta memilih secara keekonomian, ya, dengan motivasi keekonomian, penggunaan. Anda memilih A, B, atau C? Yang C itu kosong ya, Pak? Udah nggak ada fuelnya. C, bahan bakarnya udah habis, sudah terbakar semua. Berarti saya pilih yang A, Pak. Yang A. Kenapa milih A? Padahal energinya sama dengan C. Soalnya energinya masih dalam bentuk fuel, Pak. Masih bisa dipakai. Ya. Betul, di C itu temperatur di dalamnya akan naik ya. Misal di dalamnya udara. Temperatur naik, misal ini jadi 40 derajat. Ya tergantung besar ruangannya kan, tapi asumsi aja 40 derajat. Mula-mula di sini temperatur udara di sistem ini 25 derajat Celcius. Victoriano milih A ya? Iya, Pak. Ya. Yang C itu 40 derajat, gimana nggak dipilih? Kalau secara keekonomian itu kan nggak bisa diapa-apain ya, Pak, kalau temperatur naik. Tapi kalau yang A kan fuelnya masih bisa dipakai untuk yang lain. Ya. Benar. Yang C itu penggunaannya sulit. Mau diapakan udara 40 derajat Celcius itu? Untuk memanaskan air
Sulit ya. Bisa tapi kan sulit. 40 derajat Celcius dipertukarkan panasnya dengan air 20 derajat. Ya mungkin airnya naik jadi 25 mungkin ya. Tergantung masanya misalkan ya. Masa air seember gitu. Ini 40 derajat ukurannya misal 5 meter kubik. Misal ya. Mungkin hanya bisa menaikkan 25 derajat Celcius airnya. Jadi susah penggunaannya. Energinya sama, total ya. Jadi energi udara plus energi fuel, total. A, B, C harus sama karena ini sistem terisolasi. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Energi total, fuel dan udara A, B, C sama. Karena tidak ada yang keluar masuk. Tapi tadi Victoriano memilih A. Dan mestinya juga orang-orang milih A. A itu fuelnya masih hampir penuh tuh. Bahan bakar itu nilai kebermanfaat energinya besar. Bisa untuk memanaskan seperti ini. Bisa untuk manasin air di atas kompor ya, digunakan sebagai bahan bakar di kompor dan seterusnya. Kalau jadi udara hangat seperti itu, sulit menggunakannya. Berarti ada missing link ini. Antara jumlah energi yang sama, tapi kebermanfaatannya berbeda. A, kebermanfaatannya lebih tinggi daripada C. Disebut sebagai energy availability. Ketersediaan energi. Energy availability atau potential use of energy. Lebih tinggi pada A dibandingkan pada C. Missing link-nya itu yang menghubungkan antara A, B, C bahwa energinya sama namun kebermanfaatannya berbeda itu karena terjadi yang Anda kenal sebagai irreversibility. Irreversibilitas. Jadi pembakaran itu menyebabkan irreversibilitas. Jadi kalau di PLTU pada steam generator, pada tunggunya itu ya, pembakaran, di situ irreversibilitasnya besar. Besar. Ya, tapi kan memang harus dibakar. Ya, itu salah satu sumber irreversibilitas. Ini contoh yang sering saya gunakan untuk menunjukkan bahwa kita perlu hukum kedua untuk bisa mengkuantifikasi hal ini. Irreversibilitas tidak hanya pembakaran. Contoh lain, gesekan. Itu juga irreversibilitas. Gesekan. Ya. Tempatnya Pak Andri itu kan banyak melibatkan gesekan itu. Pengaliran fluida pada di dalam pompa, pada di dalam pipa, melewati belokan, katup, segala macam, itu melibatkan irreversibilitas. Itu tidak bisa dihandle oleh hukum pertama termodinamika. Kita perlu hukum kedua yang mengkuantifikasi irreversibilitas. Ini contoh klasiknya seperti ini. Jadi jumlah energinya sama, tetapi kebermanfaatan energinya berbeda karena terjadi irreversibilitas. Jadi di C itu ya muncul sigma yang Anda mengatakan itu sebagai produksi entropi. Sebelum proses, ya tidak terjadi produksi entropi itu. Setelah proses, terjadi produksi entropi. Besar kecilnya produksi entropi menunjukkan kekuatan irreversibilitas. Kalau produksi entropinya makin besar, artinya irreversibilitasnya makin besar. Nah, di situ
kita bisa melihat atau menganalisis bagian mana ini yang perlu kita perbaiki supaya irreversibilitasnya rendah. Ya. Misal, contoh saja ya. Anda punya saluran pemipaan ya. Lalu ada entrance-nya. Entrance Anda itu begini. Tuh. Ya. Jadi ini ada aliran air katakanlah ya. Ini Anda perhatikan ada corner yang tajam nih, dua nih. Itu sumber irreversibilitas itu. Akan mengurangi kebermanfaatan energi bagian itu. Kalau Anda ubah menjadi round ya. Ini ada roundnya tuh. Nah, gitu ya. Cornernya itu Anda bikin rounded gini ya. Smooth. Lengkung seperti itu. Itu akan menghemat daya pompa. Atau kalau dengan daya pompa yang sama, menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Karena sudah mengurangi sumber irreversibilitas di bagian itu. Itu contoh. Kalau sederhana ya, tapi itu fakta itu. Anda bisa cek. Kalau tajam seperti itu akan terjadi secara fisik ya. Akan terjadi eddies atau chaotic flow di sini, ada pusaran-pusaran di sini, turbulensi. Terjadi turbulensi yang akan mengganggu aliran teman-temannya yang lain. Kalau Anda buat round begini, ya dia baik. Gitu. Ya, cara sederhana ini itu bisa menghemat daya pompa itu. Ya, kalau instalasinya kecil ya nggak terlalu terlihat. Tapi kalau instalasinya besar dan panjang gitu, mungkin terasa. Itu contoh apa itu irreversibilitas. Ya. Dalam hal ini muncul karena terjadi itu turbulensi di bagian sudut-sudut ini akibat ada sharp corner seperti ini. Kalau diubah menjadi rounded begini, kurvatur mulus, tidak terjadi olakan ya di daerah-daerah ini. Sehingga kebermanfaatan energinya akan lebih tinggi. Energi loss-nya atau head loss ya dalam bahasa mekanika fluida nanti juga kita akan bahas. Head loss-nya lebih rendah. Kalau head loss-nya lebih rendah, ujung-ujungnya ke daya pompanya tidak perlu terlalu tinggi gitu. Hanya dengan mengubah suaian join ini. Dari joinnya tajam seperti ini diganti halus rounded seperti ini. Itu contoh pentingnya kita mengetahui reversibilitas sehingga kita lalu berupaya untuk menurunkan itu. Karena kan kita selalu mengarah kepada penggunaan energi yang lebih hemat
atau energi efisiensinya tinggi, kan kita mengarah ke sana. Sehingga kita perlu melihat irreversibilitas ini dan lalu diupayakan untuk dikurangi irreversibilitasnya. Begitu pentingnya hukum kedua, itu semua akan dikuantifikasi. Baik, kita kembali ke sini ya. Usefulness, manfaat dari hukum kedua. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah ya, barusan kita bahas. 4, mengevaluasi secara kuantitatif faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik. Ya, ini terkait dengan butir 3. 3, 4 terkait. Seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi bagian mana nih yang perlu kita perbaiki supaya irreversibilitasnya rendah sehingga kinerja sistemnya naik. 5, 6 ini, 5 itu hukum kedua juga menjelaskan relasi kuantitatif pada temperatur skala mutlak, absolut. Kelvin dan Rankine itu dijelaskan lebih lanjut dengan hukum kedua. Lebih kuantitatif dilanjutkan dibahas dengan hukum kedua, temperatur absolut. Yang 6 kita nggak belajar. 1, 2, 3, 4, 5 kita pelajari, yang 6 tidak ya. Karena nanti terlalu banyak, waktunya nggak cukup. Menghubungkan sifat-sifat yang tidak bisa Anda ukur. Energi dalam tidak ada alat ukurnya. Entalpi apalagi, Anda cari di omega.com atau di National Instrument. Alat ukur entalpi yang nggak ada. Alat ukur energi dalam nggak ada. Alat ukur tenaga dalam kan nggak ada juga ya. Jadi ini dihubungkan dengan hukum kedua supaya U dan H itu bisa dihitung menggunakan sifat-sifat yang bisa diukur. Sifat yang bisa diukur apa aja? Ada volume, massa, tekanan, temperatur, itu bisa diukur. Dengan bantuan hukum kedua itu dihubungkan, direlasikan. PVT tadi direlasikan dengan U dan H, sehingga Anda punya tabel U, punya tabel entalpi. Itu dengan bantuan hukum kedua itu. Jadi yang dia ukur ya PVT saja yang diukur itu. Dari udara, dari refrigeran, amonia yang ada di tabel Anda itu, yang diukur hanya PVT-nya. Kemudian dihubungkan dengan hukum kedua sehingga menghasilkan angka untuk U, angka untuk entalpi. Nah, Anda kalau belajar di buku Termo, Moran itu ada di bab 11. Bagaimana hubungan U dan H dengan PVT. Kalau nanti Anda tesisnya misalkan adalah memerlukan sifat-sifat termodinamika dari zat, tapi di tabel nggak ada. Nah, Anda akan menggunakan teknik-teknik di bab 11 itu untuk mencari UH dari PVT. Ya, misalkan Anda nanti riset menggunakan bahan yang di tabel-tabel umum belum ada, karena komposisinya baru. Kan bisa saja Anda mensintesis, mencampur-campur zat, muncul senyawa baru kan bisa-bisa saja. Bukan hal yang luar biasa ya. Tapi lalu Anda butuh sifat termodinamikanya. Anda harus menyusunnya ya menggunakan teknik-teknik itu. Menghubungkan PVT dengan U dan H. Baik. Ini kalau kita bahasnya sepotong nanti nggak lengkap ini. Jadi saya rasa untuk pernyataannya, karena kita harus bahasnya pelan-pelan supaya Anda menjiwai ya. Tidak hanya membaca pernyataan ini nggak cukup hanya dengan dibaca, harus digambar. Dan itu perlu waktu, oleh karena itu saya cukupkan sampai sekian dulu saja. Insya Allah untuk yang lanjutannya kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di hari Kamis ya, insya Allah.
Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini?